Halo, perkenalkan, saya Deva Fatimah Rahmat. Dan pada video kali ini, saya akan membahas panduan sederhana untuk mahasiswa arsitektur yang ingin mulai mencoba real client project. So, mari kita mulai. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin muncul adalah, bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan project? Sebenarnya, peluang untuk mendapatkan project itu bisa datang dari banyak tempat, bahkan kadang dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Misalnya, dari personal connection, seperti keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat yang mungkin sedang membutuhkan jasa yang kita tawarkan. Lalu bisa juga dari kampus network. Kita bisa memanfaatkan koneksi dari teman kampus, alumni, dosen, maupun organisasi. Selain itu, kita juga bisa mulai membangun personal branding dengan membagikan portfolio atau hasil karya di berbagai media sosial. Jadi, orang lain bisa tahu bahwa kita punya kemampuan di bidang ini. Dan bila kalian pernah magang atau bekerja, koneksi dari sana jangan pernah dilupain ya. Kadang relasi yang kita dapat selama bekerja bisa membuka peluang project di kemudian hari. Terakhir, kita juga bisa mencari project melalui platform freelance seperti Fiverr, Freelancer, atau Upwork, sekaligus mencoba membangun koneksi melalui komunitas yang ada di dalamnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Kita mulai dari kelebihan dulu ya. Yang pertama, tentu saja kita bisa merasakan secara langsung bagaimana proses bekerja dengan klien di dunia nyata. Jadi kita nggak cuma membuat desain berdasarkan instruksi tugas, tetapi juga belajar menghadapi situasi yang benar-benar terjadi saat mengerjakan sebuah proyek. Kemudian yang kedua, kita juga belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan klien, mulai dari memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan, menyampaikan ide kita, sampai menghadapi perbedaan pendapat atau keinginan mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari kemampuan yang selama ini sudah kita pelajari. Jadi kemampuan yang kita punya nggak cuma buat tugas kuliah aja, tapi juga kita tawarkan sebagai sebuah jasa. Oke, itu tadi untuk beberapa kelebihannya. Sekarang kita lanjut untuk kekurangannya. Nah, yang pertama, kalau misalnya bekerja di studio atau kantor, biasanya kan ada senior, ada arsitek, terus supervisornya yang bisa ngasih kita arahan. Kalau untuk mengerjakan proyek sendiri ini, nggak ada, sehingga membuat kita harus menentukan arah pekerjaan kita sendiri. Selain itu, klien juga belum tentu tahu desain seperti apa yang mereka inginkan. Kadang mereka tuh punya bayangan atau referensi, tapi sulit buat ngejelasin secara detail. Kekurangan berikutnya itu juga ada soal waktu. Sebagai mahasiswa, kita tetap harus membagi waktu untuk kuliah, terus untuk tugas, sedangkan nanti ada meeting, terus ada proses pengerjaannya, sampai berbagai revisi dari si klien. Dan yang terakhir adalah resiko miskomunikasi. Hal ini bisa terjadi kalau kita dan klien memiliki pemahaman yang berbeda mengenai desain yang sedang dikerjain. Apalagi klien kan biasanya bukan dari bidang desain ya. Jadi apa yang kita maksud belum tentu langsung dipahami dengan cara yang sama. Oke. Lanjut untuk tantangannya, ada apa aja sih? Salah satunya adalah soal tanggung jawab. Nah nih, kita udah bahas kalau saat mengerjakan proyek itu kan nggak ada atasan atau senior yang selalu ngarahin ya. Jadi mau nggak mau kita sendiri yang harus memegang dan mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil selama proyek berjalan. Terus ada revisi juga. Dari awal sebaiknya kita dan klien udah punya kesepakatan yang jelas. Misalnya revisi berapa kali, terus kira-kira timeline pengerjaannya sampai kapan. Ini penting supaya prosesnya tetap terarah dan gak tiba-tiba melebar dari kesepakatan awal. Terus ada hal lain juga yang perlu kita pikirkan adalah menyesuaikan pekerjaan dengan fee sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sebelum menerima proyek kita perlu realistis dulu. Kira-kira dengan budget dan waktu yang ada kita sanggup memberikan output seperti apa. Kalau memang ruang lingkup proyeknya besar dan fee-nya juga sesuai, tentu kita harus kasih effort yang lebih besar juga. Oke, terakhir aku punya beberapa saran untuk teman-teman semua yang mau memulai mengambil real client project. Menurut aku, untuk awal-awal, coba mulai dari project yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian lebih jago di bidang apa, atau selama ini lebih nyaman mengerjakan jenis desain yang seperti apa. Coba fokus dari situ dulu ya. Nggak harus langsung mengambil semua jenis project, karena lebih enak kalau kita mulai dari bidang yang memang sudah cukup kita kuasai. Kemudian, jangan takut untuk menawarkan fee walaupun kita masih berstatus sebagai mahasiswa. Kita tetap perlu sadar kalau waktu, tenaga, dan kemampuan yang kita punya itu juga ada value-nya. Tapi tentu aja tetap harus realistis dan disesuaikan dengan kemampuan serta pengalaman kita saat ini. Oke, hal yang menurut aku penting juga adalah sebisa mungkin buat semua kesepakatan dengan jelas secara tertulis. Jadi kayak semacam hitam di atas putih gitu. Dari awal harus sudah ada kesamaan pemahaman mengenai apa yang akan dikerjakan, berapa fee-nya, timeline-nya kayak gimana, sampai hal-hal lain yang sekiranya perlu disepakati. Intinya lebih baik semuanya sudah jelas dari awal daripada bingung di tengah jalan.
Terus jangan malu juga buat bertanya atau mencari referensi. Kalau ada hal yang belum kita pahami, kita bisa tanya langsung ke klien, minta pendapat dari senior, teman yang lebih berpengalaman, bahkan ke dosen sekalipun. Lalu selama proyek berjalan, usahakan juga untuk menjaga komunikasi dengan klien. Gak harus setiap hari kok, tapi setidaknya berikan update secara berkala supaya klien tahu kalau proyeknya ini tetap berjalan. Dan yang terakhir, coba lihat setiap proyek kalian yang sudah kalian pelajari itu untuk dijadikan bahan belajar. Mungkin proyek pertama belum berjalan dengan sempurna, mungkin ada revisi yang bikin pusing, atau bahkan ada kesalahan yang baru kita sadari setelah proyeknya selesai. Tapi justru dari situ kita bisa tahu apa yang perlu diperbaiki untuk proyek-proyek berikutnya. Jadi kurang lebih itu beberapa hal yang bisa aku bagikan buat teman-teman semua yang mungkin tertarik untuk mulai mengambil real client project. So, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk bertanya, dan jangan takut untuk menawarkan kemampuan kalian. Sekian dari saya, semoga video ini bisa membantu dan mungkin bisa jadi dorongan buat teman-teman semua untuk mulai mencoba real client project. Thank you so much for watching, kurang lebihnya mohon maaf, bye-bye!